Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas berbagai teori pembangunan dalam perspektif syariah, mulai dari teori pembangunan konvensional hingga teori pembangunan dalam perspektif syariah. Pembangunan ekonomi merupakan proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami proses tersebut dapat tercapai, para ahli menjelaskan berbagai teori pembangunan. Yang pertama, teori menurut Rostow. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi suatu negara berlangsung melalui 5 tahap. Pertama, masyarakat tradisional yang masih bergantung pada pertanian dengan teknologi sederhana. Yang kedua, tahap pra-lepas landas, yaitu mulai berkembangnya teknologi, investasi, dan industri. Yang ketiga, tahap take off atau lepas landas, ketika industri tumbuh pesat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan, di mana teknologi modern digunakan di berbagai sektor sehingga produktivitas meningkat. Terakhir, tahap konsumsi massa tinggi, yaitu ketika kesejahteraan masyarakat meningkat dan pemerintah lebih fokus pada pemerataan serta pembangunan fasilitas umum. Yang kedua, ada model pertumbuhan dua sektor Lewis. Teori Lewis membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor tradisional atau pertanian dan sektor modern atau industri. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian yang produktivitasnya rendah ke sektor industri yang menawarkan upah lebih tinggi. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu penyerapan tenaga kerja oleh sektor modern, Lewis turning point ketika tenaga kerja berlebih mulai habis sehingga upah meningkat, dan tahap perekonomian matang ketika kedua sektor berkembang secara seimbang. Meskipun berpengaruh, teori ini dikritik karena menganggap tenaga kerja selalu berlimpah, upah tetap, serta kurang memperhatikan pengangguran di perkotaan dan peran penting sektor pertanian. Yang ketiga, ada teori Hardt-Domar. Teori Hardt-Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. Hardt membedakan pertumbuhan yang sesuai harapan investor atau warranted growth dan pertumbuhan alami yang dipengaruhi tenaga kerja serta teknologi atau natural growth. Sementara itu, Domar menjelaskan bahwa investasi meningkatkan permintaan sekaligus kapasitas produksi. Jika keduanya tidak seimbang, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran Ibnu Khaldun yang melihat pembangunan bukan hanya dari sisi materi seperti teori sebelumnya, tapi dari sisi sosial dan peradaban. Konsep utamanya adalah asabiyah, solidaritas sosial yang muncul saat masyarakat hidup kolektif dan menjadi fondasi berdirinya sebuah kekuasaan. Namun sifatnya siklus, begitu suatu kelompok mencapai kemakmuran, kemewahan, dan individualisme justru mengikis solidaritas tadi hingga membawa kemunduran. Inilah yang disebut siklus dinasti, terdiri dari 5 fase: pendirian, konsolidasi, puncak kemakmuran, dekadensi, dan kehancuran, yang bisa dirangkum menjadi 3 jenis lembaga ekonomi, yaitu lembaga baru, puncak, dan penurunan, tergantung kondisi asabiyah dan kepemimpinannya. Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekayaan bangsa lahir dari kerja dan produktivitas, bukan harta yang ditimbun, serta mengkritik pajak berlebih yang justru melemahkan motivasi kerja masyarakat. Peran negara juga penting untuk menjaga keadilan dan menghindari korupsi agar solidaritas sosial tetap terjaga. Sementara itu, Al-Ghazali membangun konsep pembangunan dari sisi kemaslahatan atau makosid syariah yang mencakup 5 aspek: agama sebagai pondasi kehidupan, jiwa sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan, keturunan sebagai perlindungan generasi lewat pendidikan dan keluarga, harta yang harus dikelola adil lewat larangan riba dan anjuran zakat, serta akal yaitu pengembangan pendidikan dan intelektual. Beliau juga membagi kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan: dururiyat yang primer, hajiat yang sekunder, dan tahsiniyat yang sifatnya pelengkap, serta membahas isu ekonomi praktis dalam karyanya Ihya Ulumuddin seperti mekanisme pasar, evolusi uang, dan peran negara dalam menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Setelah membahas teori-teori pembangunan sebelumnya, kali ini kita akan membahas teori dependensi, ekonomi kerakyatan, sintesis perspektif syariah, hingga kesimpulan mengenai materi sebelumnya. Teori dependensi menjelaskan bahwa negara berkembang mengalami ketergantungan terhadap negara maju dalam sistem ekonomi global. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi yang menganggap semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi, dalam teori ini, dunia dibagi menjadi negara pusat dan negara pinggiran. Negara pusat memiliki teknologi, modal, dan kekuatan ekonomi. Sedangkan, negara pinggiran masih bergantung pada investasi, teknologi, dan pasar dari negara-negara maju. Akibatnya, negara berkembang sering hanya menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Nilai tambah justru lebih banyak dinikmati oleh negara maju sehingga negara berkembang sulit mencapai kemandirian ekonomi. Nah, sebagai solusi dari ketergantungan tersebut muncul konsep ekonomi kerakyatan. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip utamanya adalah kebersamaan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Bentuk nyatanya dapat dilihat melalui kooperasi, UMKM, dan usaha berbasis masyarakat. Dalam perspektif syariah, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Nilai keadilan, pemerataan zakat, wakaf, dan kerjasama menjadi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan pembangunan, ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan. Pembangunan juga harus memperhatikan keadilan, pemerataan, kemandirian ekonomi, serta nilai-nilai moral dengan menggabungkan berbagai teori pembangunan. Diharapkan tercipta kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.